edisi pagi hari ini Kamis 18 Januari 2024 dengan Sari Berita. Keuskupan Agung Ende merespon baik dan juga mendukung Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Intensitas erupsi terus meningkat dan warga diminta jauhi Lewotobi. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Keuskupan Agung Ende merespon baik dan juga mendukung pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Pemilu 2024. Dan informasi selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024. Tanggal pemungutan suara tersebut bertepatan dengan Hari Rabu Abu yang dirayakan oleh umat Katolik di seluruh dunia sebagai tanda memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ende, Adolorata Maria de Lopez B kepada RRI pada Rabu 17 Januari 2024 mengatakan KPU Kabupaten Ende bersama Bawaslu dan Polres Ende pada Selasa 16 Januari 2024 telah berkoordinasi dengan Administrator Keuskupan Agung Ende guna membicarakan hari pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 14 Februari 2024 bertepatan dengan Hari Rabu Abu sebagai tanda memasuki minggu pertama masa Prapaskah bagi umat Katolik. Adolorata menjelaskan bahwa terkait dengan hari pemungutan suara bertepatan dengan Hari Rabu Abu, pihak keuskupan akan membicarakan bersama untuk menentukan seperti apa pelayanan Hari Rabu Abu kepada umat Katolik. Keuskupan sangat mendukung pelaksanaan hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024 dan tidak mengabaikan pelaksanaan hari keagamaan pemberian abu itu. Teknis pelayanan apakah jam berapa nanti kita menunggu beberapa hari ke depan. Menurut Adolorata, dari hasil diskusi bersama Administrator Keuskupan Agung Ende merespon baik beberapa hari ke depan, pihak keuskupan akan memberikan pengumuman, jawaban disampaikan kembali kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak kepolisian dan juga kepada masyarakat Kabupaten Ende. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Selama masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Agakeo belum menemukan atau mendapati laporan terkait dengan dugaan pidana pemilu. Suimam melaporkan. Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Yohanes Emmanuel Nane, kepada RRI, Rabu 17 Januari 2024 menuturkan sejauh ini dari 500-an surat tanda terima pemberitahuan STTP, izin kampanye yang dikeluarkan oleh kepolisian, Bawaslu belum mendapatkan laporan terkait dengan dugaan pidana pemilu. Dijelaskan, yang selama ini terjadi adalah ada beberapa peserta pemilu yang berkampanye tanpa izin kepolisian dan itu pihaknya langsung melakukan pencegahan dini dengan pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan agar segera mengurus surat izin pemberitahuan untuk bisa berkampanye. Dikatakan dalam urusan ini pihaknya punya kelompok kerja terdiri dari beberapa stakeholder diantaranya kepolisian, kejaksaan dan TNI yang berkolaborasi dalam urusan pengawasan kampanye, pengawasan isu-isu negatif, juga pengawasan netralitas ASN. Kita percaya bahwa kerjasama dengan semua stakeholder terutama dengan kepolisian, dengan TNI dan semua pihak yang juga tentu menjadi tanggung jawab bersama dalam urusan pemiluan ini, ya bahwa bisa bersama-sama untuk bisa mengawasi itu dengan baik. Ia melanjutkan, pihaknya memberi apresiasi untuk semua peserta pemilu di Kabupaten Nagekeo yang sudah melakukan kegiatan kampanye dengan baik, yang mana indikasinya belum ditemukan adanya laporan terkait pelanggaran dugaan pidana pemilu. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, intensitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terus meningkat. Warga yang berada di area kaki Gunung Lewotobi dan sekitarnya diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun di area 5 km dari puncak Gunung Lewotobi. Informasi ini disampaikan Lady Badin.
Balai Pengamatan Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Nusa Tenggara, Arios Geleraja, mengungkapkan bahwa telah mengeluarkan peringatan serius kepada masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 hingga 6 km dari pusat erupsi. Perubahan ini terkait dengan peningkatan aktivitas visual dan kegempaan yang signifikan pada gunung tersebut yang kini berstatus level 4 atau awas. Dijelaskan Arios, pos pemantau Gunung Api Lewotobi mencatat telah terjadi letusan pada Selasa 16 Januari 2024 sekitar pukul 20:58 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom erupsi mencapai 600 meter di atas puncak. Kejadian tersebut ini juga diikuti oleh guguran lava pijar ke arah barat daya sejauh 2 km dari pusat erupsi. Pemantauan kegempaan pada saat yang sama dari pukul 00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mencatat peningkatan yang signifikan termasuk 13 kali gempa awan panas guguran, 108 gempa letusan, dan 92 gempa guguran. Pemantauan kegempaan memang menunjukkan peningkatan yang signifikan ya pada jumlah gempa letusan, gempa guguran dan awan panas. Pemantauan visual juga menunjukkan terjadinya aliran lava ke arah timur laut sejauh 3 km. Guguran lava juga ada ke arah utara timur laut sejauh 1.500 meter dan awan panas guguran sejauh 2 km ke arah utara timur laut. Pada tanggal 16 Januari kemarin kita tahu bersama jam 20:58 WITA terjadi letusan dengan tinggi kolom 600 meter di atas puncak. Kemudian letusan tersebut condong ke arah utara timur laut yang disertai dengan terjadinya guguran lava dan lontaran batu pijar ke arah barat daya barat sejauh 2 km dari pusat erupsi. Arios menjelaskan bahwa data kegempaan ini juga menunjukkan peningkatan gempa low frekuensi yang signifikan yang mengindikasikan pergerakan magma ke permukaan yang semakin intensif dalam waktu singkat. Hal ini diperkirakan dapat meningkatkan volume lava di area kawah dan meningkatkan jarak luncur aliran lava dan potensi terjadi guguran dan awan panas. Dan rekomendasi kami sudah keluar per hari ini, kita perluas radius untuk tidak beraktivitas menjadi 5 km ke segala arah dan 6 km sektoral ke arah utara timur laut. Sebelumnya di radius 4 km ke segala arah dan sektoral 5 km. Dan kita hari ini kita naikkan lagi menjadi segala arah menjadi 5 km dan ke sektoral itu 6 km. Kalau untuk memprediksi kapan berakhir itu agak susah. Kami hanya mengamati karena kami ini pos pengamatan, berarti mengamati aktivitas yang terjadi. Kami bisa memprediksi berdasarkan kegempaan seperti gempa low frekuensi ini makin meningkat, artinya ada pergerakan magma ke permukaan yang semakin intensif. Artinya magma sekarang itu menurut pengamatan kami itu sudah berada di puncak kawah, sehingga sewaktu-waktu dia bisa meluber ke segala arah, sehingga radius untuk rekomendasi ke segala arah itu kami naikkan menjadi kilometer. Arios memberi pesan kepada masyarakat agar terus mengikuti arahan dan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pihak berwenang. Selain itu, dirinya menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan mewaspadai potensi banjir lahar akibat hujan di daerah tersebut. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Ende memberikan apresiasi dan juga penghargaan kepada Forum Peduli Bencana Kabupaten Ende yang berhasil menyalurkan 1 ton bantuan kemanusiaan ke pengungsi erupsi Lewotobi laki-laki. Rosa Dalima melaporkan. Untuk sementara pemerintah Kabupaten Ende menyiapkan fasilitas kendaraan tangki. Hari ini mungkin baru 1 buah. Mewakili Bupati Ende, Kepala Dinas Sosial Kapitan Lingga memberikan apresiasi kepada semua komponen yang tergabung dalam Forum Peduli Bencana Kabupaten Ende, di mana telah menggalang bantuan kemanusiaan bagi pengungsi erupsi Lewotobi laki-laki. Dikatakan forum ini telah merealisasikan niat dari Pemkab Ende memberikan bantuan dalam respon dampak erupsi Gunung Lewotobi. Pemkab Ende pada prinsipnya sangat bersimpati terhadap seluruh korban erupsi dan juga kepada Pemda Flores Timur sendiri dengan tetap memberikan dukungan bantuan dalam bentuk materi maupun jasa. Kita Ende harus bersimpatik untuk memberikan dukungan moral baik kepada korban maupun pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam bentuk material maupun jasa atau apapun yang bisa kita perbuat untuk Kabupaten Flores ini kita upayakan. Hari ini ditandai dengan pelepasan rombongan relawan maupun jajaran kru media bersama simpatisan untuk memberikan sedikit material kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur, terutama bagi
4.000 warga yang terdampak dan dalam pengungsian. Pada hari pelepasan pengantaran bantuan ke Flores Timur pada Minggu pagi, Pemkab ND sendiri memberikan dukungan dengan 1 unit mobil tangki untuk kelancaran distribusi air bersih di posko pengungsian. Jika masa tanggap darurat diperpanjang, kata Kapitan Lingga, Pemkab ND akan kembali mengirim tambahan 1 unit tangki. Dia juga kemukakan saat ini Pemkab ND tengah menggalang donasi dari seluruh OPD. Penghargaan dan apresiasi juga disampaikan Kepala RRI ND selaku penanggung jawab posko Burhanuddin Ramadlan. Dalam kurun waktu 1 minggu forum bekerja sangat maksimal sehingga dapat mengumpulkan donasi kurang lebih mencapai 1 ton. Dia berharap bantuan yang disalurkan nanti tepat sasaran. Nanti bantuan-bantuan ini bisa tersampaikan di tempat yang benar-benar membutuhkan sehingga tepat sasaran. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas nama lembaga, tentunya dari dibantu dengan unsur-unsur semua yang ada di sini. Donasi yang sangat luar biasa dari masyarakat. Burhanuddin juga menjelaskan jika RRI sebagai radio publik dan radio tanggap bencana ikut bertanggung jawab memberikan dukungan terhadap dampak dari bencana alam tersebut. Dengan menjadi RRI sebagai posko untuk relawan penggalangan donasi, dia berharap ke depannya RRI kembali diajak bergabung untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. RRI Enda Rosa Dalima melaporkan. Permasalahan perbaikan irigasi yang lama, kurangnya ketersediaan waduk dan juga bendungan, hingga pembangunan akses jalan menjadi keluhan yang disampaikan Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Labuan Bajo. Berikut Epi Wahab melaporkan. Permasalahan perbaikan irigasi yang lama, kurangnya ketersediaan waduk dan bendungan hingga pembangunan akses jalan menjadi keluhan yang disampaikan Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dalam kesempatan temu wicara yang berlangsung di kantor cabang Bulog, Labuan Bajo. Ia menyampaikan selama 2 tahun terakhir yang menjadi perhatian Presiden yakni terkait perbaikan 7 irigasi, namun dalam pengerjaannya dirasa kurang cepat sehingga menghambat produktivitas pangan, terutama beras di Manggarai Barat. Manggarai Barat ini setiapnya menjadi lumbung pangan untuk NTT. 2 tahun terakhir perhatian dari Pak Joko Widodo memperbaiki ada kurang lebih 7 irigasi teknis. Karena dalam masa perbaikan praktisnya di 7 irigasi teknis itu tidak bisa tanam. Secara sepihak teman-teman dari Balai Sungai untuk masyarakat itu dilarang tanam khususnya di irigasi Baywala. Diberi kesempatan lagi kepada pihak ketiga yang mengerjakan itu untuk stop selama 90 hari. Itu sama dengan 3 bulan. Yang notabene tahun lalu itu full mereka tidak mengerjakan sawah. Kalau ditambah 90 hari lagi itu artinya kelaparan itu saya pastikan terjadi di kabupaten ini. Ke depan agar pihak ketiga yang mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya ada kaitan dengan ketahanan pangan ini supaya itu dilakukan lebih cepat. Bupati Mamar juga meminta agar pembangunan waduk atau bendungan bisa diperhatikan mengingat banyaknya dataran di kabupaten ini yang belum memiliki waduk atau bendungan. Kalau saja dibangun 2 atau 3 lagi, yakin kami bahwa kabupaten ini menjadi kabupaten yang surplus dengan pangan. Persoalan lain yang jadi atensi Bupati kepada Menko Perekonomian Airlangga terkait akses Jalan Pantura yang kurang lebih 80 km yang hubungkan ujung barat Pulau Flores sampai ujung timur dan yang belum tersambung itu justru wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Tinggal kurang lebih 80 km akses untuk Pantura yang menghubungkan mulai dari ujung barat Pulau Flores ini sampai ujung timur dan yang belum tersambung itu justru di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa minggu yang lalu kami dikabarkan sama teman-teman dari Balai Jalan Nasional bahwa sudah diketok anggarannya kurang lebih 500 miliar. Mudah-mudahan tidak tereliminir dalam perjalanan karena di tahun 2023 sudah ada tapi tidak dilaksanakan. Selain itu, akses jalan di wilayah selatan Manggarai Barat yakni kawasan ekonomi khusus KEK tidak luput menjadi permintaan Bupati Mabar agar pembangunannya bisa diteruskan karena selain sebagai spot wisata juga sebagai akses penghubung antar kabupaten. Terus ada KEK yang kedua masih dalam proses yaitu di Benteng Dewa dan kalau itu tersambung jalannya maka akses untuk 3 kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur itu sudah dengan lancar dan spot pariwisatanya sangat luar biasa. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
telah mengikuti Warta Berita RRI ND.